Ramadan ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Al-Haji Amin. Beliau adalah Ketua Harian Madrasah Agung Ar-Rahman Baru. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada dia dapat dipersilakan dengan segera. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat fardu Isya dan salat sunnah tarawih yang Allah muliakan, Ustaz Rizky Ali, Bapak Ibu, tak dapat saya satu. Insyaallah kita hamba Allah yang selalu dalam naungannya. Amin ya Allah. Apakah Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Karena ini di akhir-akhir Ramadan ini, kalau ibarat Piala Dunia, ini orang-orang yang grup final saja. Kita meraih gelar takwa. Amin. Amin. Nuzul Quran. Nuzul turun, Quran turun, Quran. Nuzul turun. Ada juga orang yang tak mau turun, Pak. Apa? Turun orang. Tapi kalau turun apa? Kenapa? Karena berkahnya. Karena segala sesuatu kalau dinisbatkan, dikaitkan, disandarkan kepadanya Al-Quran, maka segala sesuatu yang awal boleh jadi buruk, boleh dihina, Pak. Karena ada Al-Quran menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh pertama, ada kulit kerbau, kerbau. Kalau dikeringkan, dimasukkanlah ke dalam lubang yang kita kenal dengan beluk, lalu kulit tersebut dipukul-pukul sama orang. Kalau kulit itu dijadikan sampul, dimasukkan ke dalamnya Al-Quran, apa yang dilakukan orang? Orang tak akan memukul kulit. Kenapa? Karena di dalamnya ada Allah. Tapi justru orang akan cium kulit sekalipun dia berasal dari kulit binatang. Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Kulitnya mulia, Pak, karena ada Al-Quran. Yang kedua, ada nama kota itu Mekah. Mekah dulu namanya kota jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Kota yang sangat keterbelakangan. Kenapa disebut dengan kota yang sangat keterbelakangan? Karena memang pusat di Mekah itu maksiat aja kerjaannya kala itu. Orang menyembah berhala, Lata, Uzza, Jibti, Tawud, Manat, Naham, Syams. Itu nama-nama berhala. Apa Ustaz? Menyembah berhala dulu? Enggak, saya hafal aja. Maksud saya supaya Bapak Ibu jangan buat nama anak, nama berhala. Iya, kadang ada orang membuat anaknya Syaitonir Rajim. Guru saya di Jakarta masih hidup ya, Bapak buka aja Facebooknya, namanya Fir'aun Maulana. Itu nama dia, Fir'aun Maulana. Fir'aun, tahu kan? Fir'aun orang yang ngaku dirinya Tuhan. Maulana Tuhan kami. Saya tanya dosen saya waktu di Unjukan, Pak, kenapa nama bapaknya Fir'aun? Macam keadaannya. Dijawabnya Subli, waktu saya mau dilahirkan, kakek di sebelah baca Quran. Waktu baca Quran ada kalimat Fir'aun. Ada, Pak? Ada Ustaz Amin kan? Nah. Sepah kata orang lain. Contoh, Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma. Ada kata Fir'aun. Ini orang dulu tuh, Pak, apa kejadian waktu itu yang dibuat nama anaknya? Terjadi bencana alam, dibuat anaknya alam. Nah, jadi kalau ada nama alam ini itu karena bencana alam. Mungkin. Nah, jadi kata ada Fir'aun dibuat nama Fir'aun. Jadi walaupun ada dalam Al-Quran, pilih-pilih pula. Keluar anak ibu perempuan karena ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ibu buat pula Siti Baqarah. Siti anak perempuan. Baqarah tahu artinya apa? Sapi betina. Kan ada Al-Quran Ustaz, baru pernah pilih-pilih pula. Nah, dulu Mekah itu kota yang sangat keterbelakangan. Kalau bahasa Quran disebut kota jahiliyah, kota yang bodoh. Kenapa? Pusat kemaksiatan ada di Mekah kala itu. Mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Mekah kala itu. Tapi Ibu, Pak, ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Mekah, apa yang terjadi? Mekah yang awalnya namanya jahiliyah berubah dengan nama Al-Mukarramah. Apa makna Mukarramah? Yang dimuliakan. Nah, siapa yang tidak rindu sholat di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah? Satu waktu kita sholat di sana, Pak, maka sama pahalanya fadilahnya sholat di Masjid Ar-Rahman ini 100.000 kali.
Kita rindu untuk melaksanakan dan mengelilingi tawaf Ka'bah. Padahal kita tahu dulu Mekah namanya kota jahiliyah, tapi karena ada Al-Quran jadi mulia di hadapan Allah, berubah dengan nama Makkah Al-Mukarramah. Contoh ketiga, ada nama tempat itu Yathrib. Yathrib itu asal katanya Saroba, bukan Syah. Kalau Syah minum, Syaroba minum. Biasanya ada minum di sini, tak ada minum pula nih. Kecuali orang ada ngasih minum pula. Kalau Saroba artinya tanah hina yang menghinakan. Saroba. Kenapa Yathrib dikenal dengan tanah yang menghinakan? Karena dulu 11-12 dengan kota Mekah, mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Yathrib. Orang menyembah berhala juga sudah biasa. Kemudian orang berzina sudah menjadi santapan hari-hari mereka pada kala itu. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Yathrib, maka Yathrib berubah dengan nama Madinah. Apa makna Madinah? Kota. Tak hanya kota, tapi diberi julukan di belakangnya dengan nama Al-Munawwarah, yang terang benderang. Siapa yang tak rindu berziarah makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah? Satu waktu kita sholat di sana, maka pahalanya 1000 kali sholat di tempat ini. Kita rindu untuk bisa berkunjung ke makam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu Madinah namanya kota Yathrib, tanah yang hina. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Yathrib, maka Yathrib berubah statusnya dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Kulit kambing mulia karena Al-Quran, kota Mekah mulia karena Al-Quran, kota Madinah mulia karena Al-Quran. Apalagi contoh selanjutnya, bulan. Bulan itu Allah katakan inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan yang beredar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Dari 12 bulan tersebut, Pak, kenapa kok mesti bulan suci Ramadan yang menjadi sayyid syuhur, yang menjadi penghulu dibandingkan 11 bulan yang lainnya? Kenapa kok nggak bulan yang lain? Contoh, kenapa nggak bulan Zulhijjah? Zulhijjah kan di situ ada musim haji. Kenapa kok mesti Ramadan yang menjadi pemimpin dibandingkan bulan-bulan yang lain? Jawabannya karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Akhirnya Ramadan menjadi posisi tertinggi dibandingkan bulan yang lainnya. Nah, apalagi contohnya? Saya sengaja kasih contoh banyak-banyak. Selanjutnya, malaikat. Malaikat itu ibu, makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Miliaran, mungkin bahkan triliunan. Dari sekian miliaran bahkan triliunan malaikat, kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi pemimpin dibandingkan malaikat yang ramai tersebut? Kenapa kok malaikat yang lain? Contoh malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, atau malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa, atau malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Kenapa kok mesti Jibril? Jawabannya, Jibril menjadi pemimpin dibandingkan para malaikat yang ramai karena Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Akhirnya Jibril naik posisi dibandingkan miliaran bahkan triliunan para malaikat lainnya. Apalagi Nabi itu jumlahnya berapa? Ada di sini. Puluhan ribu. Ada nyata, di sini nyata. Nabi itu jumlahnya 124 ribu Nabi. Dari 124 ribu Nabi yang menjadi Rasul 313. Tapi yang wajib kita imani jumlahnya 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul yang Nabi diberi julukan Ulul Azmi jumlahnya 5. Dan dari 5 itu penutup Nabi Khatamun Nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah muliakan, dari ratusan ribu Nabi, kenapa kok mesti Nabi Muhammad menjadi pemimpin Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi? Kenapa nggak Nabi yang lain? Contoh Nabi Adam, kan Nabi Adam lebih senior, Nabi yang pertama Allah ciptakan. Kenapa nggak Nabi Adam saja? Atau Nabi Isa yang sampai sekarang masih hidup, kenapa nggak dia aja jadi pemimpin para Nabi yang ramai tersebut? Kenapa kok mesti Nabi Muhammad? Karena jawabannya Nabi Muhammad salah satunya mulia karena yang menerima wahyu Al-Quran. Akhirnya Nabi Muhammad mulia dibandingkan seluruh para Nabi
dan seluruh para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kulit kami muliakan Al-Quran, Mekah muliakan Al-Quran, Madinah muliakan Al-Quran, malaikat muliakan Al-Quran, bulan muliakan Al-Quran, Nabi muliakan Al-Quran. Malam itu ada 7. Dari malam yang kita ketahui, kenapa kok mesti Lailatul Qadar, malam Qadar yang khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan? Kenapa kok malam yang lain? Karena jawabannya, malam Lailatul Qadar mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ingin sampaikan dari beberapa contoh di atas, bahwa jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sesibuk-sibuk apapun ibu bapak, sempatkanlah baca Al-Quran. Paling minimal 1 hari 1 halaman, paling minimal. Imam Syafi'i aja 1 Ramadan 30 hari khatam 2 Al-Quran 2 kali, berarti 1 hari siang dia bacakan 1 juz, 1 hari malamnya dia bacakan 1 juz lagi. Berarti 30 hari udah 2 kali dia khatam. Tapi kita kan gak mungkin seperti Imam Syafi'i. Minimal kita baca Al-Quran di kehidupan kita. 2019 ada program, sampai sekarang masih ada, program Akademi Hafiz Cilik RCTI. Yang juara 1-nya anak Riau, juara 2-nya anak Riau. Juara 1-nya Anissa, juara 2-nya Umairo. Saya sudah jumpa 2 anak ini. Yang saya wawancarai Umairo, juara masih 9 tahun, hafal Al-Quran di dalam kepala. Jadi ibu hafal Quran itu di dalam kepala. Ini kadang ada ibu, Ustaz, alhamdulillah kami sudah hafal surah Yasin, Ustaz, di luar kepala. Di luar kepala? Tak hafal lah nanti ibu. Hafal itu di dalam kepala. Anak ini Pak, 9 tahun hafal Quran. Datanglah pengusaha muslim menawarkan kepada ayahnya. Apa kata pengusaha ini? Pak, anaknya masih SD ya? Iya. Nanti SMP-nya, SMA-nya, dan S1-nya saya yang kuliahkan atau saya yang beasiswakan. Bayangkan Pak, anak kecil yang masih 9 tahun, pendidikannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi karena ada Al-Quran dalam diri dia. Ada dulu nama ulama Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Pernah dengar Pak? Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, kira-kira orang Minang atau orang Sunda? Wah, nama Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi pernah suatu ketika pergi ke Mekah bersama ayahnya. Pergilah ke Mekah bersama ayahnya, lalu selesai musim haji, balik ayahnya. Syekh Ahmad ini masih betah di Mekah, belajar dia, ulet dia, karena dia sudah punya basic hafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Oleh orang-orang Mekah, ulama Mekah mengangkat dia menjadi imam Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tak hanya imam, tapi dia diangkat menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tak sembarang orang Pak bisa menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Jangankan Masjidil Haram, Masjid Agung Ar-Rahman ini kami seleksi Pak, fit and proper test. Ada nggak dia punya latar belakang jika bakal terorisme? Ketat. Makanya malam ini Ustaz Bersiawi, berarti dia sudah lulus fit and proper test. Tapi ada Bapak Ibu, dulu orang Indonesia pernah jadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Kenapa? Karena boleh jadi dia ada Al-Quran dalam diri dia, akhirnya mulia. Makanya Bapak Ibu, kalau orang baca Quran, Ustaz kami baca Quran bata-bata, macam mana Ustaz? Makanya Ibu, kalau orang Arab bilang walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta. Orang baca Al-Quran terbata-bata. Orang Arab Pak bilangnya wa yata'ta. Orang Indonesia pun bilangnya terbata-bata. Ibu tahu filosofi terbata-bata? Terbata-bata itu gini Pak, baca huruf ba, hilang huruf ta. Baca huruf ta, hilang huruf ba. Baca huruf ba, hilang huruf ta. Maka disebut terbata-bata. Itu filosofi. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu. Kalau kita baca Al-Quran terbata-bata, kata Nabi falahu ajran, dia dapat 2 kebaikan. Loh, kenapa dapat 2 kebaikan? Karena pertama niatnya sudah membaca Al-Quran, yang kedua dia sudah bersusah payah membaca Al-Quran. Terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan. Tapi Bapak Ibu jangan dijadikan dalil, kalau begitu Ustaz, kami baca Quran terbata-bata sampai mati. Enggak begitu juga. Karena hadis ini kata Nabi sebelumnya, al-mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang fasih lancar membaca Al-Quran, maka orang tersebut ma'as safar
di backup oleh para malaikat yang mulia. Amin. Kebata-bata dapat kemuliaan, mahir membatalkan kemuliaan. Bagaimana dengan mereka yang hafal Al-Quran? Orang yang hafal Al-Quran nanti kedua orang tuanya dikalungi mahkota. Saat itu ibu dan ayahnya seperti raja dan ratu, duduk di singgasana yang begitu luar biasa. Maka saat itu dia terkejut, ya Allah, kenapa kok aku ini begitu luar biasa, diladeni. Maka saat itu Allah katakan, mau tahu kenapa engkau di akhirat ini seperti raja dan ratu? Karena engkau waktu di dunia mampu mendidik anakmu hafal Al-Quran. Maka ibu bapak yang memuliakan, kalau kita punya anak, minimal bisalah ada satu keluarga itu hafal Al-Quran. Ustaz gak bisa Ustaz, maka kalau ada punya rezeki, berikanlah ke yayasan yang mau mendukung program hafal Al-Quran. Itu di Mumbai ada pesantren binaan Ustaz Abu Somad, Nurul Azhar, gratis Bapak Ibu. Ada nama programnya orang tua asuh. Bapak punya rezeki, bilang Kiai Hanafi, itu anak aku yang biayai sampai dia selesai sekolah. Maka hafal Quran, insya Allah Bapak Ibu menjadi mulia nanti di akhirat. Kalau kita orang biasa, tapi kalau kita pemimpin dengan tanda tangan kita ciptakan program cinta Quran seperti yang dibuat oleh Wali Kota Pekanbaru yang sampai sekarang ini masih berlanjut, maka insya Allah beliau nanti pemimpin yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, jadikanlah hidup kita senantiasa dalam Al-Quran. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka